Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang tercinta, peserta MPLS Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah SMK Negeri 1 Bawen tahun ajaran 2020-2021. Puji syukur alhamdulillah kami ucapkan pada saat ini kita bisa bersua bertatap muka walaupun dengan via daring atau online. Baik anak-anak sekalian, untuk materi kali ini kami akan menyampaikan tentang bagaimana itu pendidikan sistem ganda dilaksanakan di SMK. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya di sini selain mengaku bahasa Inggris juga diberikan amanah oleh Bapak Kepala Sekolah untuk menjadi Wakil Kepala Bidang Humas, yaitu Hubungan Masyarakat atau HUBI, Hubungan Industri. Nama saya Iqbalatul Azizah, SPD MSI. Kebetulan sudah cukup lama berada di SMK Negeri 1 Bawen, mulai 2003. Jadi sudah cukup lama ya. Baik anak-anak sekalian, langsung saja kita ke materi. Bahwasanya nanti anak-anak kalau belajar di SMK harus familiar dengan istilah DUDI. Apa itu DUDI? DUDI adalah dunia usaha, dunia industri. Jadi kalau kalian di SMA atau dulu di SMP itu belajar hanya di sekolah, tetapi di SMK ini kalian nanti akan belajar di dua tempat, yaitu di sekolah dan di industri. Oleh karena itu, kenapa itu dinamakan dengan pendidikan sistem ganda. Baik anak-anak sekalian, kenapa latar belakang bahwa anak-anak SMK ini perlu dipersiapkan dengan model pendidikan seperti itu? Nah, jadi di tampilan PowerPoint ini bisa dilihat bahwasanya pada saat ini menurut data kita ini anak-anak SMK alumninya dianggap sebagai penyumbang pengangguran tertinggi. Nah, bukankah itu hal yang ironis? Padahal anak-anak ini disiapkan, dilatih, dididik 3 tahun, tetapi ketika lulus ternyata belum mampu untuk diterima di dunia kerja. Oleh karena itu, program pemerintah, program Direktorat PSMK untuk bagaimana pendidikan sistem ganda ini bisa link and match, bisa sesuai antara kebutuhan industri yang menyesuaikan dengan nanti pembelajaran di SMK disesuaikan dengan kebutuhan di industri. Selanjutnya anak-anak, kami perkenalkan dulu. Jadi nantinya kalian akan mengenal beberapa perusahaan-perusahaan ataupun juga usaha-usaha yang berkaitan dengan kompetensi kalian yang kalian pelajari. Di sini kami sudah menjalin kerjasama baik dengan beberapa industri skala besar, menengah, besar maupun kecil. Dimana ini seperti dilihat di paparan ada beberapa perusahaan yang sudah bermitra baik dengan kita. Misalnya di situ ada Bogasari untuk APHP, kemudian Floating Hotel Solo ini untuk perhotelan maupun tata boga, kemudian PT Kejora ini untuk agribisnis ternak ruminansia, kemudian Laksana Karoseri ini untuk AMP, agribisnis mekanisasi pertanian, kemudian PT Desa Agro Internasional ini untuk kompetensi kalian ATP, agribisnis tanaman perkebunan. Pak Pia Pantok Jogja ya, 25 yang sudah sangat terkenal. Ini juga anak-anak kita kirim untuk PKL maupun bekerja di sana, dan beberapa perusahaan lainnya. Anak-anak, sekarang kita akan melihat kenapa anak-anak ini perlu untuk belajar di DUDI. Kenapa kita perlu bermitra di DUDI dalam pola pendidikan sistem ganda itu tadi. Nah, salah satunya adalah dalam format kegiatan praktek kerja lapangan. Di SMK Negeri 1 Bawen, praktek kerja lapangan ini ada 2 tahapan. Yang tahapan pertama ini dilaksanakan di kelas
kelas 10 dalam bentuk kunjungan ke industri. Jadi supaya anak-anak nanti punya gambaran tentang industri-industri yang relevan dengan kompetensi kalian yang kalian pelajari. Sedangkan yang di tahap kedua itu nanti akan dilaksanakan di kelas 11 atau biasa kita sebut dengan prakrim, praktek kerja industri. Nah, kira-kira tujuannya apa? Kenapa kok anak-anak perlu untuk praktek kerja lapangan? Ini yang pertama, karena di perusahaan itu merupakan harapannya di sekolah ini bisa jadi replika lingkungan di mana nanti anak-anak akan bekerja. Sebagai acuan adalah bagaimana kondisi yang ada di Didi. Bagaimana anak-anak akan bisa merasakan rasanya bekerja, rasanya mengoperasikan alat-alat mungkin yang kebetulan tidak ada di sekolah, tetapi bisa ditemui di Dudi. Ibaratnya sekolah ini seharusnya bisa menjadi industri kecil, menjadi perusahaan kecil, menjadi pabrik kecil, menjadi workshop kecil, versi perusahaan yang lebih skala kecil. Kemudian yang kedua yaitu diharapkan nanti dengan PKL ini anak-anak mendapatkan sumber belajar dari tenaga ahli di bidangnya. Jadi karena ilmu pengetahuan dan juga kemajuan industri itu berkembang, maka seharusnya kita mengikuti pola itu, sehingga mungkin materi-materi yang ada di sekolah itu sudah sedikit ketinggalan akan bisa diupdate dengan materi yang ada di industri melalui yang disampaikan oleh pembimbing-pembimbing di perusahaan. Kemudian yang ketiga tujuannya adalah membentuk kebiasaan kerja dan berpikir yang diulang-ulang. Nah, maksudnya bagaimana ini? Kalau kalian praktek di sekolah, tentunya tidak akan mungkin hanya sekali, 2 kali, 3 kali sudah cukup. Tetapi kalau di industri, kalian itu melakukan hal yang sama berkali-kali, berulang-ulang sampai kalian benar-benar menjadi profesional. Bedanya di situ, ya. Sehingga diharapkan dengan pengulangan itu terbentuk satu kebiasaan kerja yang positif tentunya. Jadi kedisiplinan, karakter, kemudian motivasi, kerja keras, tidak mudah menyerah. Harapannya itu akan nanti terbentuk ketika kalian mengikuti kegiatan PKL. Dan yang keempat yaitu diharapkan dengan PKL ini kalian nantinya bisa menggunakan alat mesin yang sama seperti di dunia kerja. Seperti kami sampaikan tadi, mungkin di sekolah alatnya tidak terlalu canggih. Oleh karena itu kita kirim kalian untuk belajar di industri supaya setidaknya nanti ketika lulus ketemu alat seperti itu tidak akan aneh lagi, tidak akan canggung lagi. Selanjutnya anak, kira-kira kenapa sih atau apa yang diberikan Dudi kepada anak-anak selama ini melakukan kunjungan maupun praktek kerja industrinya? Jadi kita ini karena bermitra ya, jadi tidak ada yang saling satu. Kalau bermitra itu berarti saling menguntungkan, tidak hanya satu pihak yang menguntungkan. Sehingga pihak Dudi di sini juga menyediakan beberapa hal. Yang pertama misalnya itu informasi kebutuhan kompetensi tenaga kerja. Nah, ini penting. Jadi dengan ada informasi di perusahaan ini, sekolah bisa tahu, SMA bisa tahu. Ternyata nanti itu kebutuhan di dunia kerja itu misalnya untuk yang anak-anak di peternakan misalnya mampu mengoperasikan alat pencacah makanan untuk pakan ternak gitu ya, atau mampu membuat komposisi pakan ternak misalnya seperti itu. Sementara mungkin yang di Boga mungkin ya punya kemampuan membuat pastry atau membuat menu makanan hidangan internasional. Nah, itu maksudnya seperti itu. Kemudian yang kedua, diharapkan Dudi ini juga bisa bersama-sama dengan SMK untuk menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan. Jadi kita juga sudah melakukan, Bapak Ibu guru di
Produktif sudah melakukan, sudah berupaya untuk menyelaraskan kurikulum yang ada di sekolah dengan kebutuhan yang ada di industri. Jadi misalnya ada yang mungkin dianggap oleh industri ini jamnya terlalu banyak, dikurangi. Kira-kira. Kemudian sebagai tempat pelaksanaan PKL, ini mereka menyediakan tempat fasilitas untuk anak-anak PKL ataupun kunjungan dan lain-lain. Penempatan lulusan atau rekrutmen, nah ini yang terpenting anak-anak, karena enaknya kalian kan harapannya kalau anak SMK itu memang diharapkannya bekerja ya, walaupun nanti kalaupun ada yang melanjutkan karena kemampuan ekonomi tidak masalah. Apalagi kalau ada yang mau berwirausaha malah luar biasa ya, kita akan membantu anak-anak untuk bisa mewujudkan cita-cita untuk berwirausaha. Kemudian bantuan biaya siswa atau biaya peserta didik. Ini beberapa perusahaan juga menyediakan beasiswa kepada anak-anak kita. Nah, selanjutnya anak-anak yang di rumah sini, kita selain di PKL kita juga berurusan dengan Bursa Kerja Khusus. Tadi kami sampaikan apa itu Bursa Kerja Khusus. Itu adalah lembaga yang dibentuk di sekolah menengah kejuruan negeri atau swasta sebagai unit pelaksana yang memberikan pelayanan dan informasi lowongan kerja, pelaksanaan pemasaran, penyaluran dan penempatan tenaga kerja, dan di sini merupakan mitra Dinas Tenaga Kerja dan Transportasi. Ibaratnya BKK ini adalah miniatur dari Dinas Tenaga Kerja. Makanya informasi-informasi nanti akan diupdate oleh BKK. Oke, program selanjutnya di kehumasan yaitu publikasi sekolah. Kita mempunyai tugas untuk bagaimana memperkenalkan SMK Negeri 1 Bawen ini kepada halayak, potensi-potensi apa, kemudian kemajuan-kemajuan apa yang didapatkan ini bisa diakses melalui website sekolah kita. Kalian pasti tahu ya, karena ketika mendaftar banyak yang juga mendapatkan info dari website sekolah. Bisa dilihat website dan email sekolah kita. Kemudian layanan-layanan lain dikembangkan di SMK Negeri 1 Bawen. Yang pertama yaitu kita punya desa binaan. Ada beberapa desa yang kita bina untuk dikembangkan potensinya, terutama di bidang pertanian dan pariwisata. Kita juga punya sekolah-sekolah binaan. Sekolah binaan ini adalah SMK pertanian kecil swasta yang ada di berbagai daerah yang memang kita berikan bantuan baik itu dalam hal peningkatan kapasitas gurunya maupun bantuan sarana prasarana. Selanjutnya kita juga mengembangkan layanan kemasyarakatan yaitu dengan menerima kunjungan studi banding ke SMK Negeri 1 Bawen. Sudah banyak yang melakukan studi banding sehingga kita semakin dikenal oleh SMK atau sekolah-sekolah lain di seluruh Indonesia. Dan yang layanan lain yang kita kembangkan juga adalah kunjungan belajar atau field trip. Jadi kita sudah biasa menerima anak-anak TK, SD, SMP untuk belajar tentang pertanian dan pariwisata di sekolah kita. Jadi kita juga sudah seperti tempat wisata sekarang ya, tempat rujukan untuk berwisata edukasi. Kemudian yang terakhir ini kita juga mengembangkan kerjasama luar negeri. Bentuknya apa? Di antaranya yaitu dengan mengirimkan guru atau karyawan untuk mengikuti pelatihan di luar negeri. Kemudian selain itu saat ini kita juga sedang menjalankan kerjasama aktif dengan Belanda dalam program pengembangan SMK pertanian. Dan insya Allah dalam waktu dekat di tahun ini juga kita akan menerima bantuan berupa kandang ayam broiler otomatis dari buatan PT Janssen Equipment, Poultry Equipment Belanda untuk sekolah kita. Itu anak-anak, jadi kira-kira seperti itu kegiatan atau program yang dilaksanakan di Kehumasan SMK Negeri 1 Bawen. Jadi kalau di kurikulum anak-anak ini dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan supaya menjadi profesional. Kemudian di kesesuaian anak-anak digodok
supaya mampu bersikap mandiri, tangguh, dan tidak mudah menyerah, maka di Gumasa kami ini adalah usernya, kami adalah penggunanya. Jadi kalau kalian nanti sudah punya pengetahuan, punya skill, kemudian karakternya juga bagus, maka kami nanti yang akan bagian memasarkan kalian. Kami akan tawarkan kalian sebagai produk-produk unggulan kami kepada perusahaan-perusahaan terbaik, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri, dengan harapan itu nanti akan menyejahterakan kalian ke depannya, sehingga secara umum kita nanti lulusan SMK tidak akan menganggur. Itu kira-kira anak-anak, terus semangat, terus berproses, dan jangan lupa mumpung masih kelas 10 ini dikencengkan niatnya untuk belajar tentang kompetensi kalian yang sudah kalian pilih. Saya rasa demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.